Kelam hati dalam karya Visi Dirgahastian Profita. Inginku mendendangkan kisah laluku, membuka tabir-tabir kepedihan yang menusuk pilu, meriuh lantangkan di palung hatiku. Sebenarnya aku ingin pulang ke teduh matamu. Apalah daya, harapan tersapu badai kecewaku. Saat kau memilih pergi tinggalkanku, ku terdiam, terpaku, hanya mampu membendung tangis pilu. Karenamu, semangatku pupus. Karenamu, duniaku rapuh. Beranjaklah dari hidupku, hilanglah dari ingatanku. Remukan dukaku, redamkan piluku. Biarkan aku menjelajah dan memperindah duniaku. Karya Rasmawati Hasugian. Rambuan dari persepsi, tak tentu waktu termanifestasi. Tak tahu waktu lain interpretasi. Tak sadar waktu terpenetrasi. Berhentilah berputar-putar di saluran pikiran. Hilanglah, rasanya takkan habis melompat-lompat dengan dugaan. Keliru itu berhadapan dengan jalan buntu. Buntunya hati karena luka oleh lembah silap. Silap bibir hingga pihak lain turut mengira yang sebenarnya tak pernah ada. Jangan belenggu kiramu padaku. Konfrontasilah di hadapanku. Pikirmu melayang-layang semu. Pertemukan impresi milikmu dengan
aku. Rombongan dari persepsi tak tentu, waktu termanifestasi. Tak tahu waktu lain interpretasi. Tak sadar waktu terpenetrasi. Berhentilah, berhentilah, berhentilah. Perjalanan Pejuang, karya Lisa. Waktu bagaikan roda yang terus bergayuh. Kicauan angin mengiringi langkah kecilku. Suara alam menari-nari dengan indah. Aku pun dengan mudahnya berdamai dengan sendu, menanti perjalanan hingga titik henti. Tegas ku katakan, aku ada dan akan selalu ada. Aku merasa lumpuh, tapi tetap harus berdiri tegak. Tak sedikit luka menghampiri. Tapi langkahku harus terus berjalan, walaupun dengan latah. Ku ambil langkah 1000 dengan sang tambatan jiwa. Memeluk doa, berharap keberkahan dalam keselamatan. Di sisi lain pada diriku adalah kekuatan. Hingga putus asa. Bukanlah jalanku, bukanlah jalan kita. Banyak perjuangan yang terus menggoyahkan keyakinanku. Tak sedikit air mata membasahi kala sendiri. Tak sedikit senyuman canda tawa hadir dalam keadaan luka. Inilah adanya aku. Inilah adanya aku dalam setiap langkahku. Besar harapanku untuk terus berjalan maju dengan langkah yang tak menentu arah dan tujuan. Entahlah, aku tak mengerti. Terombang-ambing perasaan, namun hanya dirilah yang mengerti. Sudah. Jangan bersedih, wahai pejuang. Jangan bersedih, wahai pejuang. Darah, keringat, air mata tidak akan pernah berakhir semu. Teruskan langkahmu. Walau terkadang kedamaian berpaling darimu. Tapi perjuanganmu ada dan tak akan pernah hilang. Dingin, karya Apriliani. Dingin, aku merasakan hawamu perlahan masuk menusuk setiap inci pori-pori, membuat tubuh menggigil tak bisa berhenti.
Ternyata beginikah sikapku yang kejam, tak membiarkan ruang kehangatan untuk masuk. Rasanya seperti masuk ke jurang, jatuh ke kesalahan yang mendalam. Selalu mengabaikan insan bermodal hati di berbagai situasi kondisi. Teruntukmu Tuhan, maafkan aku yang bagaikan tebu, dalamnya manis, luarnya kaku. Bukan tiada rencana, hanya saja keliru perihal tunjukkan rasa. Damailah, semakin meruah ku temui teruna, semakin teguh sanubari. Hanya Tuhan yang mencinta dengan kalbu, bukan belaka, kulit, daging tubuh. Curigamu berlebihan kawan. Karya Malik. Curigamu berlebih dan tidak berdasar kawan. Pagi tadi kita masih bersama minum kopi di warung Lek Tarmi, sambil bicara cabai, minyak tanah, jalan desa, partai, juga janda muda depan rumah kita. Siang ini, setelah kau pegang jidatku, kau pun menjauhi bahkan memusuhiku. Lalu kau kerangkeng aku di negeri asing, tanpa teman apalagi saudara. Tiap hari hanya kau suguhi angka dan tumpukan kata, membuatku kewalahan mengunyah, apalagi menelannya. Hingga malaikat maut pun melihatku iba. Lalu nyawaku yang hanya menempel di masker dengan paksa direnggutnya juga. Jasadku kau bawa kembali ke desa dan orang-orang menolaknya. Kau pun terpaksa menguburkan sekenanya di bawah pohon randu, tanaman kita. Curigamu berlebih dan tidak berdasar kawan. Seolah setiap pintu surga sudah tertulis nama mereka. Padahal Adam meninggalkan surga karena saking cintanya kepada Hawa. Jalan yang keliru, goresan pena, Siti Rahmi. Sudah kukatakan dari awal, jangan suka berpura-pura, termasuk pura-pura menyukai kesukaanku, hanya untuk membuatku terkesan. Kau saja suka kopi hitam, tapi aku tidak. Karena aku tidak mau berpura-pura. Sedang cappuccino terkadang saja aku minum karena takut insomnia. Maaf, aku berlebihan. Kali ini, biarkan aku memesan 1 cangkir kosong, karena memang hadirmu tidak akan pernah ada. Jalan yang mengantarkan kita menuju kehilangan. Aku pun tidak menutup diri pada kemungkinan-kemungkinan yang memang akan berbalik arah. Aku sebut sebagai titik memulai kisah. Begitu banyak kisah yang tidak bisa disuarakan, namun membatin pada perasaan.
Kurebahkan seketika diriku di atas kebahagiaanmu, sambil tertawa terbahak-bahak bernostalgia dengan kita dulu. Aku tersadar dari lamuanku ketika rintik air jatuh tepat mengenai bola mataku. Padahal aku ingin mengenalmu lebih dalam, membuat cerita yang nantinya aku harapkan tiada kata selamat tinggal. Tapi kemunduran bukanlah hakku untuk menolaknya. Aku juga berterima kasih karena aku bisa membuat puisi baru, meskipun bukan aku yang menjadi tokoh utamanya. Aku mungkin tidak lagi bercerita tentang kita. Untuk kesekian kali, aku meminta. Di sini, di negeri yang asing, terpaksa aku tulis sajak ini. Hampir saja kau butakan mataku. Aku akan pulang. Katakan padanya, aku telah gugur di fata morgana seorang diri. Andi Ahmad, New Normal. Kita telah melewati hari yang pelik, meskipun sedikit tertatih dengan jiwa yang meracau. Porak-poranda kebingungan arah, meskipun hampir menyerah. Seharusnya hari ini menjadi kebahagiaan karena kemenangan. Untuk kita yang mampu bertahan hingga saat ini dengan segala kesabaran yang ditawarkan bumi. Seharusnya hari ini kita bergatan, berjabat tangan, saling menguatkan, berpelukan, hingga air mata itu jatuh dengan sendirinya karena kebahagiaan. Tapi saat ini raga kita dijauhkan, yang perlahan dengan sendirinya menjadi suatu kebiasaan. Di bulan kemarin mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya menjadi manusia. Sebagaimana musikan tangan, sebagaimana hakikatnya diciptakan. Bukankah pada dasarnya ia diciptakan untuk saling menggenggam, bukan saling mencengkram? Yang kuat seharusnya mengulurkan tangan. Jangan sampai dunia ini kelam akibatnya hilangnya nurani karena keegoisan, mementingkan diri sendiri. Kita telah memasuki norma yang baru, membiasakan diri yang bukan kebiasaan. Hidup berdampingan dengan kematian yang seketika menyasakan dada. Pertanyaannya, apakah kita akan terbiasa dengan hal itu? Dengan sendirinya, waktu akan menjawab semuanya. Lekas pulih bumiku. Selembar oleh Halimah. Jari jemari menari-nari, pekik bilangan ramai berlari. 01 ke sebelah sini, 02 miring ke kiri.
seulas nominal diucap dan diberi. Halus gosong lagi. 5 bilangan terlewat tadi. Sejenak terkantuk dan ingatan pergi. Tak terhirau siapa yang menyapa diri. Sengatan listrik menjalar ke pori-pori. Prahara berkecamuk dalam nadi. Sel darah merah membelah diri. Sel darah putih turut mencaci. Melukai arah, kemana mencari? Kini mengulang, mengambil yang tak kembali, tersisihkan, terkalahkan. Antrian sedari pagi. Silahkan jari jemari, letakkan, tekan alat ini. Setia kontrol berhari-hari. Hasil periksa teridentifikasi 0,10 milik kadar kreatinin. Segera harus dicuci. Terbayang wajah yang telah pergi. Terkenang rupa yang elok dan berseri. Gejolak duka, suka, silih berganti. Takut, cemas menghantui. Jari jemari meremas serasi, merekat erat, saling berkasih. Isyarat hati tak ingin pergi. Harap keajaiban terjadi di sini.
Siti Hairani, aku tak sempurna untukmu, tak memiliki emas menjuntai, juga kecantikan paripurna. Aku perempuan biasa, dibesarkan ayah yang bergumul lumpur dan padi, dididik ibu penjual sayur di pasar pagi. Tapi aku sempurna untukmu. Kakiku kuat berlari, mendaki gunung tinggi, berjalan tanpa alas di tanah kering terbakar. Perutku terbiasa lapar. Nasi jagung, ikan asin, itu lezat sekali. Tinggal di rumah kontrakan murah di tepi Sungai Hitam. Aku sempurna untukmu, membesarkan anakmu tanpa lelah, mengobati sakit dengan rimpang dan rempah, berjualan kue keliling setiap hari. Tapi mengapa kau berpaling mencari dia yang lebih sempurna? Aku tak lagi sempurna untukmu, karena cerminmu telah terbagi. Berakhirnya kehidupan oleh Arif Raharjo. Saat bumi tak lagi bersahabat dan alam enggan memberikan kedamaian, bencana yang datang tanpa diduga. Sadarkah manusia tentang itu? Sepertinya mereka tetap asyik dengan kesombongannya. Telah digoncangkan olehnya dengan kekuatan maha dahsyat, di mana kekuatan itu telah memporak-porandakan seluruh penjuru. Dan manusia tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Keluarlah segala sesuatu dari perut bumi dan semesta. Letupan kawah gunung berapi yang menyembur tanpa ampun, seperti hujaman meriam yang hendak menempur lawan. Juga goncangan gempa yang meluluh lantakan seluruh daratan. Telah dibangkitkan manusia keluar dari kuburnya, menuju tempat perhitungan antara orang yang beramal dan kufur. Dan beruntunglah jika manusia yang beramal soleh, maka akan dihantarkan menuju surganya. Tapi celakalah jika manusia yang kufur, neraka akan menantinya. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran Surat Abasa ayat 34-37. Sekian. Abidin Wakur, laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah pasir dan laki-laki ombaknya. Perempuan adalah mutiara, raih dan jadikan permata cincin yang bertengger pada jari manis. Perempuan untuk diselami dengan rasa, perempuan untuk dimiliki, bukan untuk dicicipi. Laki-laki
Jika berkubang di rawa, perempuanlah santapannya. Dagingnya dilahap dengan peluh dan darah, tulangnya dicampakkan untuk diperebutkan anjing penjaga kemaksiatan. Hati-hatilah laki-laki, jika perempuan angin sepoi, kamu hancur oleh tiupan kelembutannya. Tenaga dan keberingasanmu akan remuk di hadapannya, lalu ambruk ke tanah yang enggan meneteskan air matanya untukmu. Jadilah laki-laki, jadilah perempuan. Terima kasih. Acara Temu Puisi hari ini sangat baik ya, karena ini arena dan ajang silaturahmi dan pertemuan para penyair Kalimantan Utara. Karena penyair butuh panggung untuk mengekspresikan kemampuan dan kapasitasnya dalam berpuisi. Acara ini cukup baik sekali, semoga kedepannya dapat dilanjutkan dan peminatnya semakin banyak. Tanggapan saya untuk kegiatan hari ini luar biasa sekali dan menjadi wadah untuk setiap penyair-penyair khususnya di Kalimantan Utara untuk berkreasi dan menampilkan sebagai bentuk apresiasi terhadap puisi. Alhamdulillah saya mengikuti acara Temu Puisi Kaltara begitu lancar ya, alhamdulillah bisa bertemu sama teman-teman yang dari berbagai daerah dan status. Ya, tanggapan saya untuk acara Temu Puisi se-Kalimantan Utara pada hari ini cukup berjalan lancar. Para peserta menjalankan acaranya dengan cukup antusias. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi penyair-penyair Kalimantan Utara untuk mengekspresikan karya-karya mereka. Kemudian yang kedua, muncul penyair-penyair baru di Kalimantan Utara untuk mengekspresikan karya-karya baru dengan melihat harapan saya dengan adanya kegiatan ini kami dapat menjadi wadah bagi penyair-penyair di Kalimantan Utara untuk mengekspresikan karya-karya mereka. Harapan saya ke depan acara-acara seperti ini akan marak di Kaltara. Mengapa? Karena begitu banyak potensi Kaltara, alam, sosial, budaya yang belum tergali. Nah, anak-anak muda Kaltara, para penyair sudah menggalinya, tetapi mereka butuh ruang dan butuh panggung untuk mengekspresikannya. Jadi harapannya selain Taman Budaya, banyak komunitas dan instansi yang menggiatkan Temu Puisi seperti ini, sehingga tersalurkan bakat dan potensi mereka. Mahasiswa dan juga kalangan masyarakat yang lain bisa berpartisipasi bersama kami di Taman Budaya se-Kaltara. Harapan saya untuk acara ini kiranya terus berlanjut sebagai bentuk wadah untuk penyair-penyair di seluruh pelosok Kalimantan Utara untuk terus berkarya dan terus menciptakan puisi untuk khususnya di Kalimantan Utara, sastra dan puisi lainnya. Lebih harapan kedepannya tuh bisa lebih meriah lagi ya, bisa di nuansa alam ataupun temanya di outdoor lah. Harapan saya kedepannya bisa meriah lagi. Harapannya ke depan acara seperti ini tetap ada karena dengan adanya Taman Budaya maka karya-karya teman-teman penyair se-Kalimantan Utara itu terwadahi dan tersalurkan. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini kami dapat menjadi wadah bagi penyair-penyair di Kalimantan Utara untuk mengekspresikan karya-karya mereka. Salam budaya, lestari!